Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Mudah-mudahan Ananda semua sehat walafiat ya nak. Amin ya rabbal alamin. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah anak ibu semua, untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran kita nak ya. Masih tema 2 kegemaranku. Subtema 4, pembelajaran yang pertama nak ya, kita gemar membaca. Nah, membaca ini adalah kunci ya nak ya. Kunci ataupun jendela ilmu. Nah, jendela ilmu yang kita dapat itu salah satunya dengan membaca. Jika Ananda semua rajin membaca, insya Allah banyak yang akan ataupun ilmu yang Ananda peroleh. Nah, dalam membaca jangan lupa kita niatkan yang pertama kali nak ya, niatkan supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat, berguna untuk kita, agama dan sesama. Nah, untuk Ananda semua yang kelas 1 nak ya, tidak menjadi tuntutan sebenarnya, akan tetapi menjadi rutinitas ataupun menjadi ketekunan nak ya. Mudah-mudahan anak ibu semua tekun dalam membaca apapun itu, membaca dalam pelajaran bahasa Indonesia, membaca apapun, membaca Iqra, mengaji Al-Quran, membaca buku bahasa Arab dan sebagainya. Intinya membaca nak ya, membaca jendela ilmu, merupakan sumber ilmu juga nak ya. Ayo kita harus gemar membaca. Membaca itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita nak ya. Nah, dan merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan tidak sia-sia. Nah, kita lanjutkan sayang ya di halaman 133. Nah, di sini coba lihat nak ya. Nah, lihat gambar 4.1. Ini ada Togar, teman kita sedang membaca buku bersama siapa nih? Saudaranya ya, saudari untuk perempuan saudarinya. Nah, Togar gemar membaca. Ia senang membaca cerita petualangan. Ayahnya pun sering membelikannya buku cerita. Togar membaca buku cerita ini sepulang sekolah. Ayo kita biasakan membaca kegiatan yang bermanfaat, dan posisi duduk harus benar ya nak ya dalam kegiatan membaca. Nah, kemudian di sini nak di halaman 134. Nah, kita beri tanda centang nak ya untuk sikap membaca yang baik. Coba perhatikan nih, teman kita ini bagus nggak nih membacanya seperti ini? Nggak bagus ya sayang ya, baring-baring itu salah. Bisa mengakibatkan mata kita menjadi letih ya. Yang lebih parahnya lagi mungkin terkena min dan bisa memakai kacamata. Nih, sikap membaca yang baik nak ya, bisa dicentang. Ini pun juga sayang ya, baik juga, walaupun nggak ada meja dia jarak antara mata dan ke buku itu 30 cm. Nah, di sini teman kita bermalas-malasan. Nggak boleh ngena ya menopangkan dagu di bawah meja sambil menulis. Nih contoh sikap yang tidak baik. Jangan ditiru ya, diberi tanda silang. Nah, di sini kita membaca nyaring nak. Kita baca sama-sama nak ya. Nah, ini ada suasana perpustakaan di salah satu sekolah. Rasti dan teman-temannya ke perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku bacaan. Mereka mencari buku di rak. Ada buku cerita dan majalah. Mereka memilih bacaan yang mereka sukai. Mereka lalu duduk di ruang baca. Mereka membaca dengan tenang. Di perpustakaan harus tertib. Nah, kalau kita di perpustakaan nak, nggak boleh ribut ya sayang ya. Kita mengambil buku, kemudian duduk dengan tertib dan membaca buku yang kita pinjam. Nggak boleh ribut ataupun mengeluarkan suara yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Oke, kita lanjutkan sayang ya di halaman 135. Nah, di sini di halaman 130 ini kita diinstruksikan untuk melengkapi kata dengan benar. Nah, ini ada kata-kata yang masih belum sempurna. Nah, nanti kita sempurnakan sesuai dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Nah, di sini ada gambar apa sayang? Ini judulnya matematika untuk kelas 1 SD. Nah, di sini ada huruf B, titik-titik K, titik-titik U. Kira-kira gambar apa ini nak ya?
Oke. Buku. Berarti nanti di sini dituliskan huruf U. Di sini juga nak ya. Jadi bacanya buku. Kemudian di sini tadi apa nak? Ini teman kita lagi berada di mana ini? Di perpustakaan. Jadi di sini ada titik-titik-ta titik-titik-an. Jadi kan bingung tuh. Jadi kita lengkapi jadi perpustaka tambah an ya sayang ya. Kemudian ini gambar apa juga nih nak? Ini ada titik-titik lah, malah nggak mungkin ya kalimat atau katanya malah. Jadi di sini adalah anak nda. Ini namanya majalah sayang ya. Bisa kita sempurnakan kalimatnya kemudian tambahkan huruf j aja sama lah majalah jadinya. Kemudian ini apa nak? Ada kancil ya. Kancil sama apa ini? Siput ya. Ini apa namanya nak? Biasanya dongeng ya. Dongeng apa itu, di mana letaknya? Di buku cerita. Bisa kita tambahkan titik-titik ku titik-titik buku cerita. Mudah-mudahan dapat dipahami sayang ya untuk di halaman 135. Nah, kita lanjut ya nak ya. Nah, di sini kita memasangkan nama yang sesuai nak ya, nama dan gambar yang sesuai. Misalkan ini rak ya nak ya. Rak itu yang mana ya? Ayo cari gambar rak yang ini nak ya. Bisa ditarik garisnya. Ini namanya rak. Ini buku tulis. Mana gambar buku tulis? Kita lihat. Ini buku tulis. Mudah-mudahan dapat dipahami sayang ya. Oke. Nah, untuk seni apa namanya? Mapel SBDP maksudnya seni budaya dan keterampilan. Nanti Ananda bisa membuat karya nak ya. Salah satunya dengan membuat kartu nama. Nah, salah satunya kartu nama ini dibuat bahan-bahannya ini namanya dengan karton, gunting, spidol, lem atau hiasannya bisa daun-daun kering yang ada di sekitaran rumah Ananda sama gambar-gambar ya sayang ya. Boleh juga pakai karton biasa nak ya. Bisa ukuran 2R atau 5R seperti foto nak ya, ukuran pas foto. Bisa dibuat 2R aja nggak apa-apa nak. Pakai karton ya sayang ya. Nanti boleh ditempelkan foto Ananda di rumah yang 3x4 atau 2x3, diberikan nama. Boleh juga di sini langsung diwarnai sayang ya kalau nggak ada daun kering di rumahnya ya sayang ya, untuk nilai keterampilan kita. Terima kasih Ananda semua. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita hari ini ya nak ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.